Gengs, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Gengs, kalian tahu nggak? Beberapa orang dewasa tumbuh dengan rasa takut pada boneka. Mereka menganggap kehadiran boneka adalah menyeramkan dan mengganggu. Ini menyebabkan mereka nggak mau berada dekat boneka dan kadang bermimpi buruk dihantui oleh boneka. Walaupun mereka menyadari bahwa ketakutan itu tidak rasional dan konyol, tapi nggak ada alasan pasti penyebab ketakutan mereka itu. Hari ini aku mau cerita tentang salah satu boneka paling terkenal dan mungkin paling menakutkan sepanjang masa. Sebagian dari kita mengenal Annabelle sebagai boneka berhantu dari film Conjuring. Tapi yang banyak orang gak tahu adalah bahwa ada kisah nyata menakutkan yang menginspirasi film-film horor tersebut, dan semuanya dimulai dengan boneka Annabelle. Kisah nyata ini sangat berbeda dari apa yang digambarkan di film-film. Kisah menakutkan ini dimulai pada tahun 1970 ketika boneka Annabelle diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun yang ke-28. Salah satu perbedaan terbesar antara dunia nyata dan film adalah penampilan si boneka Annabelle itu sendiri. Kita pasti akan membayangkan boneka Annabelle adalah sebagaimana terlihat di dalam film, boneka porselen yang tampak sedikit rusak dan sedikit menyeramkan. Namun, dalam kehidupan nyata, boneka Annabelle yang sebenarnya adalah boneka Raggedy Ann Classic. Boneka Raggedy Ann adalah boneka yang terbuat dari kain, berambut merah dan tersenyum manis. Terlihat lucu yang dapat ditemukan di banyak kotak mainan anak-anak. Hadiah itu diberikan untuk Donna sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan ibunya nggak tahu kalau kisah horor baru saja dimulai sejak kehadiran boneka itu dalam kehidupan putrinya. Donna membawa pulang boneka Annabelle ke apartemen yang ia tinggali bersama temannya Angie di Hartford, Connecticut. Donna kemudian segera mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi sejak kehadiran boneka itu. Pada awalnya, Donna mendapati boneka itu ternyata bisa bergerak atau berganti-ganti posisi. Donna selalu menaruh boneka itu di tempat tidur, akan tetapi kadang Donna menemukan boneka itu telah berubah posisi sejak terakhir ia tinggalkan. Kadang udah menyilangkan kaki atau lengannya, bahkan tiba-tiba udah jatuh aja ke samping ranjang. Donna nggak peduliin, walaupun terkadang dirasa agak meresahkan dan menyeramkan. Tak lama, kejadian-kejadian lebih aneh pun terjadi. Boneka Annabelle itu terkadang ditemukan telah berpindah ke ruangan yang lain di luar kamar. Yang bikin bingung, pintu kamarnya tertutup rapat ketika dia menemukan boneka Annabelle berada di ruangan yang lain. Donna juga yakin bukan Angie yang memindahkan boneka tersebut. Yang menyeramkan, posisi boneka Annabelle sering berubah-ubah ketika ditemukan. Dia kadang ditemukan berdiri tegak di atas kakinya atau menyeimbangkan diri di kursi. Dan yang paling aneh dari semuanya, teman sekamar Donna pernah menemukan boneka itu berlutut tegak di atas kursi. Mereka mencoba untuk merekonstruksi ulang posisi tersebut, tapi nggak bisa melakukannya karena boneka Raggedy Ann terbuat dari kain, sehingga secara logika nggak mungkin boneka tersebut bisa dalam posisi berdiri ataupun berlutut. Mereka juga pernah menemukannya dalam posisi duduk vertikal. Mulanya Donna dan Angie curiga adanya penyusup di rumah mereka yang sengaja mempermainkan mereka dengan memindah-mindahkan dan menggerak-gerakkan boneka itu. Boneka itu terus bergerak walaupun mereka nggak pernah menemukan bukti adanya orang lain di dalam apartemen mereka. Hal yang membuat mereka percaya bahwa boneka itu berhantu pun tak lama kemudian terjadi. Suatu hari ketika Angie duduk di meja makan, dia menyaksikan dengan pucat pasi saat lengan boneka Annabelle tersebut terangkat ke atas dan boneka tersebut melayang ke atas meja. Setelah menyaksikan kejadian itu, normalnya atau kebanyakan dari kita pasti akan segera membuang boneka yang menyeramkan itu. Namun, baik Donna maupun Angie tidak memilih untuk menyingkirkannya. Sebaliknya, mereka terpesona oleh boneka itu karena kemampuannya yang aneh. Dan pada saat itu, mereka merasa toh nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi, setidaknya belum. Nggak lama kemudian, Donna dan Angie menemukan catatan yang menghantui yang ditulis dengan krayon pada sebuah kertas yang tertinggal di lantai apartemen. Pesan yang meresahkan itu berbunyi, "Tolong aku, bantu kami." Yang lebih mengkhawatirkan, mereka pernah menemukan boneka itu tampak seperti berdarah. Suatu hari,
Donna tiba di apartemen dan menemukan bahwa tangan boneka itu secara mengerikan tampak berlumuran darah dan terdapat tetesan darah di tubuh boneka itu. Dan Donna pun gak tahu dari mana sumber darah itu berasal. Semua ini membuat mereka percaya bahwa boneka itu mencoba memberitahukan sesuatu kepada Donna dan Angie. Mereka lalu mendatangkan paranormal dengan harapan bisa mengungkap apa yang coba disampaikan oleh boneka itu. Paranormal yang berusaha berbicara dengan boneka itu mengatakan bahwa boneka itu dirasuki oleh seorang gadis yang berusia antara 6 atau 7 tahun dan telah meninggal di atas lahan sebelum apartemen mereka dibangun. Katanya lebih lanjut, anak kecil itu telah dibunuh dan sekarang menjadi setan gentayangan. Nama anak gadis kecil itu adalah Annabelle Higgins yang sekarang tinggal di dalam tubuh boneka itu. Mereka juga disarankan untuk gak usah khawatir dan baik-baik aja kepada Annabelle karena arwah Annabelle telah merasa aman berada bersama Donna dan Angie. Donna dan Angie pun melakukan apa yang disarankan oleh paranormal itu, berharap insiden yang lebih menakutkan tidak akan pernah terjadi lagi. Selanjutnya, mereka malah memperlakukan boneka itu seperti manusia, seperti teman, mengajaknya bicara, merawat dan menjaganya dengan sangat baik. Mereka bahkan memberikan gelang logam kecil untuk boneka itu. Namun, roh yang menghuni boneka itu gak pernah puas. Sifat boneka yang sebenarnya kejam dan menakutkan gak lama kemudian terlihat setelah insiden yang melibatkan tunangan Angie yang bernama Lou. Suatu malam ketika Lou menginap di apartemen dan tidur di sofa, boneka Annabelle berada di seberang sofa tempat Lou tidur. Saat tidur nyenyak, tiba-tiba Lou terbangun dan merasa lehernya sakit seperti dicekik. Meskipun ternyata nggak ada orang lain di ruangan itu selain dia. Dia pun tertidur lagi setelah kejadian itu. Dan keesokan harinya, Lou menceritakan kepada Angie bahwa dia bermimpi boneka Annabelle merangkak ke kaki dan badannya lalu berusaha mencekiknya sampai hampir mati. Lou yang kesal atas mimpi itu kemudian mengambil dan melempar boneka Annabelle secara kasar ke ujung ruangan. Rupanya, tindakannya ini membuat marah roh yang ada dalam boneka itu. Beberapa hari kemudian, pada saat menginap, Lou pun terbangun dengan goresan luka cakar di sekujur dada dan perutnya. Selanjutnya, serangan demi serangan terjadi ketika Lou menginap di apartemen tunangannya itu. Angie yang khawatir atas keselamatan tunangannya pun meminta tolong kepada seorang pendeta. Pendeta tersebut malah kemudian menyarankan dia untuk menghubungi Ed dan Lauren Warren, pemburu hantu terkenal pada kala itu. Mendengar tentang kasus tersebut, suami istri Warren menyatakan minat untuk menyelidiki boneka Annabelle. Begitu mereka tiba, mereka segera menyimpulkan bahwa perkataan paranormal tentang roh itu adalah salah dan bahwa boneka itu sebenarnya tidak dirasuki anak kecil. Suami istri Warren malah percaya bahwa roh tersebut jauh lebih jahat dan menyamar sebagai seorang anak bernama Annabelle untuk mengelabui Donna dan Angie agar mereka mau menyambut Annabelle. Mereka menyatakan bahwa sejak boneka itu dibeli oleh ibu Donna, boneka tersebut telah dihantui oleh roh atau iblis yang mencari lebih dari sekedar tempat untuk dicintai, namun sebenarnya ingin menguasai jiwa manusia. Yang lebih menakutkan dari semuanya, suami istri Warren percaya bahwa roh jahat tersebut sebenarnya ingin mengambil jiwa Donna dan merasuki tubuhnya. Mereka beruntung sekali karena keluarga Warren tiba tepat pada waktu penyelamatan mereka. Menurut suami istri Warren lagi, roh ini bisa saja melukai atau membunuh salah satu, bahkan semua penghuni di apartemen. Setelah kejadian itu, Donna dan Angie pun dengan senang hati memberikan boneka itu kepada suami istri Warren. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada Donna dan Angie pun dialami oleh keluarga Warren. Boneka itu suka hilang-hilangan dan pindah-pindah tempat. Bahkan pernah boneka tersebut ditemukan sedang melayang-layang di sebuah ruangan. Suatu ketika, mereka memanggil seorang pastor untuk mengusir roh yang bersemayam dalam tubuh boneka tersebut. Setelah mengadakan ritual doa untuk mengusir roh, pastor itu pun mengalami kecelakaan pada saat perjalanan pulang dari rumah keluarga Warren. Rem mobilnya tiba-tiba bocor dan pastor yang selamat dari kecelakaan itu mengakui melihat boneka Annabelle duduk di bangku belakang mobil sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Keluarga Warren pun menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh boneka ini dan akhirnya menyimpan boneka tersebut dalam museum mereka. Boneka itu ditaruh dalam kotak kayu dengan ditutupi kaca dan dikunci sangat rapat. Di depan boneka kayu tersebut tertulis agar orang tidak menyentuh atau membuka kotak itu. Kotak kayu itu juga telah didoakan secara khusus dan ditaruh
itu di bawah lambang salib agar roh jahat yang berada dalam tubuh Annabelle tidak bisa keluar dan membahayakan pengunjung museum lainnya. Suatu hari, ada sepasang anak muda yang mengunjungi museum dan mengolok-ngolok serta memukul kaca kotak di mana Annabelle disimpan. Mereka nggak percaya bahwa boneka itu berhantu dan dapat melukai manusia. Akhirnya, mereka pun harus mengalami kecelakaan tragis saat perjalanan pulang dengan motor mereka. Pria muda itu menabrak pohon dan dia meninggal seketika di tempat kejadian. Sedangkan kekasihnya yang selamat dari kecelakaan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit selama hampir 1 tahun. Banyak yang percaya kecelakaan tersebut disebabkan oleh boneka Annabelle itu. Kemudian pada pertengahan tahun 2020, desas-desus beredar secara online bahwa boneka Annabelle telah keluar dari kota khususnya dan bebas berkeliaran di Connecticut. Orang-orang sangat ketakutan mendengar hal ini, akan tetapi Tony Spare, menantu laki-laki Warren, berbicara dan berusaha menenangkan orang-orang dengan sebuah video, yang mana dalam video itu Tony menunjukkan boneka Annabelle masih duduk diam di dalam kotaknya. Spare mengatakan bahwa museum telah melakukan pengamanan secara maksimal dan bahwa dia akan langsung tahu jika Annabelle memutuskan untuk menyelinap keluar dan membuat kekacauan sekali lagi. Oke geng, sampai di sini dulu cerita tentang boneka Annabelle. Jika kamu merasa berani, kamu bisa mengunjungi Annabelle di The Warrens Occult Museum di Connecticut. Tapi saran dari aku, apapun yang kamu lakukan gengs, jangan pernah coba-coba menyentuh, apalagi membuka kotak di mana Annabelle disimpan. Oke?